Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi penyakit tidak menularnya adalah penyakit yang disebabkan bukan karena kuman, tetapi biasanya karena pola hidup. Contohnya seperti hipertensi, penyakit gula, jantung, seperti itu. Ini faktor-faktor penyebabnya. Kurang aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini bukan hanya olahraga ya ibu. Ibu nyuci, ibu bergerak, ibu menyapu rumah, itu aktivitas fisik. Banyak sekarang ini sudah berkurang, akhirnya apa? Semakin tinggi angka obesitas, ibu ya. Tadi saya lihat sudah diukur dengan dapurnya. Ayo sadar sendiri. Kalau sudah lebih 80 itu sudah salah satu tanda mengarah ke sana. Artinya IMT-nya sudah mengarah ke obesitas atau gemuk. Ya, jadi ada gunanya. Kenapa liver perutku diukur? Kenapa berat badan positif bang mengarah ke situ ibu? Kenapa sudah banyak dijumpai kasus seperti itu? Ternyata ini penyebabnya aktivitas fisik kurang. Kenapa? Mau belanja sebentar ke sana sudah naik. Nah, apalagi kurang konsumsi buah dan sayur. Udah lah, asal ada nasi, ada ikan bu, udah bisa lah itu. Tidak ibu, wajib. Kenapa? Fungsi sayur, fungsi buah tidak bisa digantikan oleh si nasi dan si ikan. Mereka punya fungsi masing-masing ibu. Sama seperti seorang dokter dan seorang polisi. Polisi nggak bisa menggantikan posisi seorang dokter. Sama nasi nggak bisa menggantikan posisi buah. Buah pun tidak bisa menggantikan posisi nasi. Sayur dan buah wajib ibu ya. Ini minum alkohol tidak boleh ya, saya yakin tidak ada di sini ya, kecuali bapak-bapaknya. Kalau ada bapak-bapaknya, ingatkan ibu. Kalau kita mengingatkan suami kita itu karena kita sayang ya, ingatkan pelan-pelan ibu ya. Merokok, nih penyakit tidak menular. Salah satunya tadi selain hipertensi, saya sebutkan lagi penyakit paru obstruktif kronis, artinya gangguan paru jangka panjang. Ini kerjaan sih biasa rokok. Siapa yang bisa kena? Apa hanya bapak yang merokok bu? Ibu bisa nggak kena ini? Bisa. Kenapa bisa? Kalau suami ibu masih merokok dalam rumah atau berdekatan dengan ibu atau berdekatan dengan anak-anak ibu. Di luar rumah pun bapak merokok, tapi ibu mendampingi duduk-duduk dengan bapak, sama saja. Jadi di sini saya mengingatkan kepada ibu, kalau bapaknya merokok, hindari, jauhkan dia dari ibu dan anak-anak. Kenapa? Yang kita takuti asap rokoknya, ibu ya. Bukan hanya dalam rumah, di luar rumah pun kalau bapak merokok, nah, panggil anaknya, biarkan bapaknya merokok sendiri. Kalau memang dia tidak mau lagi berhenti dari rokok, ibu ya, itu luar biasa bahayanya. Dan satu lagi, kalau sudah masak, hasil masakannya tutup. Tuang kamu mana ngahain apa? Itu dosa juga itu bu ya. Ini saya jelaskan tadi. Ada nggak hubungan penyakit tidak menular dengan pencemaran lingkungan? Ada, seperti yang bilang tadi, buang air besar sembarangan. Ya lingkungan akan tercemar, ibu ya. Menimbulkan penyakit. Nah, seperti ini. Polusi udara juga banyak ibu ya. Kenapa orang sudah malas jalan kaki? Ada kok kereta, ya kan? Akhirnya angka polusi udara di Kecamatan Belige semakin meninggi. Udara yang kita hirup kurang segar lagi. Penyakit yang muncul banyak. Kenapa? Di asap kendaraan bermotor itu mengandung karbon. Bisa nggak dicegah penyakit yang nggak bisa? Asal kita mau. Ayo, hidupkan kembali gerakan masyarakat hidup sehat. Sudah pernah ini kita laksanakan. Ibu ya, sudah pernah aktivitas fisik,
bersihkan lingkungan. Udah nih belum bandelok sudah kerjakan aktivitas fisik termain di sini ya. Itu sebagai bentuk contoh yang kami berikan. Harapannya diterapkan. Seperti itu. Harapan kami sudah dilaksanakan tetap. Bersihkan lingkungan sudah kasih kita contoh kemarin kan? Masih ada ingat Bu tahun 2020 gerakan sampah kita apa? Mesin cuma bidangnya ini. Gerakan mengumpulkan, memilah, mengumpulkan sampah kering, Ibu ya. Walaupun sampah harusnya diperlakukan dengan baik ya, tidak selamanya sampah itu sesuatu yang buruk ya, bisa mendatangkan kebaikan dan bisa mendatangkan malapetaka, tergantung bagaimana kita memperlakukan sampah. Nah, maka buat dan saya sudah ingatkan, ini sudah dilakukan, saya lihat tadi sudah dilakukan ya, mulai 15 tahun ke atas kita seharusnya sudah memeriksakan kesehatan secara berkala. Makanya Ibu ada posyandu remaja, ada posyandu PTM, ada posyandu lansia. Banyak kali program pemerintah, semua itu untuk masyarakat. Cuma terkadang memang masih dingin ditanggapi oleh masyarakat. Tindakan pencegahan itu selalu diutamakan daripada pengobatan. Dan rencana dilakukan bersama-sama oleh seluruh komponen. Harapannya adalah agar ada perubahan perilaku. Kalau dikatakan perilaku berubah itu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Setelah tahu, harapannya mampu dia melakukan. Setelah mampu melakukan yang terakhir ini yang susah, dia mau melakukan. Banyak orang dia bisa tahu, dia mampu melakukan, tapi dia tidak mau melakukan, malas. Nah, berarti perilakunya belum berubah. Harapannya yang tiga ini, tahu, mampu, dan mau. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Kenapa sih harus berperilaku sehat? Pastilah agar kita bisa beraktivitas, bisa lebih produktif, bisa kerja, bisa cari uang untuk anak dan keluarga. Ya Bu ya, kalau sakit ada yang bisa kerja? Nggak ada. Bu ya, lingkungan lebih bersih kalau gemasnya dihidupkan lagi, biaya berobat nggak ada lagi. Kalau tadinya Ibu sakit, biayanya sadar rujak sejuta, contoh ambil sejuta. Kalau Ibu sehat yang sejuta tadi bisa Ibu pakai yang lain. Oke? Seperti itu mindsetnya. Lanjut. Nah, ini. Siapa sih yang harus melaksanakan germas? Semua. Seluruh lapisan masyarakat. Ibu ya. Makanya yang kami undang di sini adalah masyarakat dan pemerintah desa mewakili. Kenapa yang kami utamakan yang diundang hari ini adalah ibu yang punya bayi balita atau yang mau punya bayi balita? Karena nanti dari sekian banyak klaster germas, kami akan ambil satu bagian gizi. Jadi itu contohnya ke ibu. Lanjut. Nah ini saya ingat tadi ada klaster dalam germas, artinya ada beberapa tujuan dari gerakan masyarakat ini. Ibu bisa baca nih, peningkatan hidup sehat, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan pencegahan deteksi dini penyakit, penyediaan pangan sehat, perilaku sehat, aktivitas fisik. Ini sudah kita lakukan, ini sudah sering dilakukan di Lumban Dolok sudah. Ini sudah 2020, aktivitas juga sudah 2021. Maka yang belum kita kerjakan yang mana? Yang ini. Ya, makanya yang kami undang sasaran yang tepat ibu-ibu. Kami ingin mengedukasi ibu-ibu bagaimana menyediakan pangan yang sehat dan percepatan perbaikan gizi untuk mencegah kasus stunting yang lagi viral saat ini. Lanjut. Nah ini, kita fokus tadi yang ke klaster yang ini. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Tujuannya apa ibu? Nih, menurunkan angka stunting. Pernah dengar stunting kan bu? Pendek, kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan ciri-ciri salah satunya adalah tinggi badannya pendek atau kerdil tidak sesuai dengan umurnya. Itu stunting, ya. Jadi tujuan yang kedua adalah kenapa ini saya angkat, harapannya nanti bisa menurunkan angka wasting. Wasting itu kurus. Ya, ibu-ibu kan bawa anak bayi balitanya ke posyandu kan, diisikan form apanya grafiknya, di situ bisa kelihatan grafiknya, anaknya kurus atau tidak. Lengkapnya kan bu, diisi sama ibu kadernya, bu kupingnya, kelihatan dari situ grafik itu. Kurus itu berat badan dan tinggi badan disandingkan, dapat titiknya nanti. Kalau dia di titik merah dia kurus, artinya anak kita harus lebih diperhatikan ya. Nih menurunkan proporsi berat badan yang rendah, biasanya ini dari ibu-ibu yang ada anemianya. Terus menurunkan proporsi gizi lebih. Jangan bangga ibu kalau anaknya gendut. Ya. Nah saya bilang di grafik buku KI itu kelihatan dia gemuk atau tidak. Kalau melewati kawasan hijau yang ke atas kuning,
Itu artinya anaknya sudah gemuk. Itu masalah enggak? Masalah ibu, ya. Kok masalah kan comel bu? Iya comelnya aja. Tapi ingat, ketika sejak kecil dia sudah dibiasakan dengan kondisi berat badan yang lebih, ingat sampai besar nanti dia beresiko penyakit tidak menular, obesitas, hipertensi, dekat sekali dengan seperti itu ibu ya. Ini harapannya edukasi kali ini bisa meningkatkan ibu-ibu yang masih ASI eksklusif. Coba jujur bu, ada nggak yang kasih ASI eksklusif anaknya? Yang di sini yang hadir saja dulu. Coba angkat tangan, ada nggak? ASI eksklusif memberi bayinya 0 sampai 6 bulan hanya ASI saja, no yang lain, tidak ditambah. Oke, terima kasih. Terima kasih bagi yang mau memberikan ASI eksklusif pada anaknya. Ibu-ibu ya, itu suatu kebanggaan bagi anak. Ingat, buatan manusia dengan buatan Tuhan. Buatan Tuhan itu ASI ibu, ASI yang ada sama ibu. Buatan manusia itu formula yang banyak di pasaran. Tidak pernah sama. Logika kita berarti tidak pernah sama, ibu ya. Jadi berjuanglah untuk memberikan ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif tidak segampang yang kita bayangkan. Seorang wanita bukan hanya melahirkan yang susah, menyusui pun nggak semuanya gampang. Melahirkan ada orang yang gampang melahirkan, ada yang tidak. Sampai beberapa hari dia hius nggak kuat-kuat. Seperti itu. Rezeki orang beda-beda. Menyusui itu seperti itu bu. Jangan pandang gampang kali dia, aslinya banyak kali lancar. Ada orang yang harus dirangsang-rangsang. Ada yang harus pakai perjuangan, ada yang pakai acara drama demam-demaman. Seperti itu. Tapi harapannya yang punya keluhan menyusui jangan jadi patah semangat. Ya bu ya, yakinlah. Ada yang menyusui itu memang awalnya enak, terusnya enak. Ada yang susah. Saya salah satu orang yang sangat susah kalau menyusui perdana. Yang demam, yang luka, banyak sekali masalahnya. Tapi tidak memutus rasa semangat saya untuk memberikan ASI eksklusif pada anak saya. Kenapa? Hanya 6 bulan kok. No, 6 bulan nggak ada lagi cerita eksklusif. Ya, itu haknya anak. Ibu baca buku pink di belakang, pernah baca? Ada undang-undang tentang anak. Kalau ibu baca, hak seorang anak lahir sampai 6 bulan adalah ASI eksklusif. Itu hak dia ibu. Tinggi, lompat. Kita juara satu yang jelek-jeleknya aja ibu. Ya, padahal Indonesia ini negara yang kaya, subur, cantik. Dan itu sangat menyakitkan hati sebenarnya. Bayangkan, kalau anak-anak sekarang banyak yang stunting, gagal tumbuh, biasanya daya pikirnya akan lebih lambat dengan orang yang tidak terkena kasus. Enggak semua, tapi lebih besar seperti itu. Bagaimana nanti kita mau menitipkan bangsa ini 30 tahun ke depan kepada anak-anak seperti ini? Ini salah siapa? Salah kita. Ya bu ya, kalau kita mau memastikan bangsa ini tetap utuh dan tetap ada sampai kapanpun, tugas kita sekarang yang berposisi sebagai orang tua, pastikan anak ini menjadi generasi yang unggul. Supaya apa? Kelak mereka menggantikan kita, dia lahir menjadi seorang ibu yang unggul, bapak yang unggul, pemimpin yang unggul. Ibu ya, itu tugas kita semua. Itu tugas kita, saya nggak cuma cari makan ya enggak. Tugas kita lebih besar dari itu. Cinta tanah air. Pastikan negara ini tetap utuh. Bukan tidak mungkin, ibu. Kalau kita kalah saing dengan negara lain, negara kita dijajah kembali. Jargon itu kita ingat apa sih tujuannya? Nah, ini juga kami bikin jargonnya. Bule super cantik. Kalau dibilang bule super cantik, yang di pikiran kita apa ibu? Jangan lihat dulu ya. Orang luar negeri ya kan? Bule, iya. Bule. Bukan miso, bule. Bule. Ya filosofinya seperti itu. Kenapa? Bule. Biasanya kalau kita bilang bule, yang di pikiran kita biasanya orangnya besar, tinggi, selalu di atas rata-rata. Harapan kita seperti itu, filosofinya seperti itu, super semuanya. Nah, cuman kepanjangan dari sini boleh super cantik yang ini kami singkat dari harapannya kasus stunting bisa kita cegah dengan atau kok nggak cegah dikurangi dengan setiap rumah tangga mau melakukan ini bule super cantik budidaya lele sayur pakai ember untuk cegah anak stunting dan kurang gizi. Itu sih sebenarnya. Jadi bergampang diingat ibu ya. Budidaya lele lanjut. Nah,
Kenapa saya ambil yang ini? Karena sangat gampang ini. Bahan-bahannya bisa tidak dibeli, yang ada di rumah. Ini udah dipinjamin, ini ada ember, Ibu ya. Nih, kita praktek langsung. Nanti pas aku praktek apa ya kan? Oke, ini bahannya Bu gampang. Ini saya bikin. Nah, oke. Bahannya ember. Ada nggak Bu rumah yang nggak punya ember? Kalau nggak ada, minta sama kelurahan langsung. Ini ember ya Bu, enggak arisan ember. Beda kan? Nah, ini boleh pakai ember seperti ini, boleh yang lebih besar, terserah. Semakin besar berarti semakin banyak kuantitas di dalamnya kan. Nah, ini. Oke, ini ember ini harus kita isi air. Ya, isi air. Nggak usah penuh kali. Setelah itu nanti Ibu siapkan, ini kerjaan suami saya di rumah. Ini dia ada bekas-bekas kawat jemuran yang nggak pakai. Dia bentuk di rumah, saya rasa punya tang lah ya. Ini pakai tang dibengkokkan seperti ini. Kenapa ini minuman kopi atau apa? Ngutip saya lagi mulu, teman saya mulu kemarin dapat 6 biji. Jadi pakai bahan bekas, Bu, nggak usah beli di jalan sana banyak. Ya, Ibu lobangi di bawahnya, Ibu lobangi sampingnya, setelah itu Ibu masukkan ke sini. Lalu Ibu isi, ini ada kayu arang. Kata Ibu tadi nggak beli, nggak usah. Kalau ada di rumah pas Ibu bakar-bakar kayu-kayu, ada arangnya boleh dipakai. Atau batok kelapa Ibu bakar, boleh dipakai. Ya biar kalau Ibu nggak mau melakukan uang rupiah pun boleh. Setelah itu bentuk begini, udah. Ini tadi sudah diisi air, udah. Ibu letakin di sini. Nah, Ibu gantungin. Ibu gantungin. Saya bikin contohnya hanya 6. Nah, Ibu gantungin. Ini diisi air ya Bu. Berapa sih airnya? Airnya sampai ininya tertutupi paling maksimal 2 cm aja. Ya Bu ya. 2 cm. Di atasnya ada arang. Jadi airnya setinggi itu. Walaupun diletak ke sini, harapan airnya harus sampai 2 cm menggenangi ini tadi. Ya Bu ya. Nah, setelah itu, saya suka makan kangkung di rumah. Anak saya juga suka makan kangkung. Jadi kan saya di kampung nih malam. Ini dipotong Ibu. Potong aja Kak seperti ini. Nih, cuci dulu kalau banyak tanahnya, cuci saja. Cuci. Ini luar biasanya kangkung. Nanti daun-daunnya ini Ibu copotin aja, tinggal potong. Ibu masukin satu-satu ke sini. Udah, yakin lah Ibu. Nanti dia bertunas lagi gitu. Iya, dia akan tumbuh. Kelebihan kangkung Ibu, kenapa saya bilang kayaknya daun tulang gitu ya? Iya, Daun tulang sayur lah namanya ini ya. berapa biji Bu? Mana nyamannya 2 atau 3 boleh. Kelebihan kangkung dibanding sayur yang lain, kalau sudah berdaun banyak, Ibu petik panen dia akan tetap tumbuh terus. Beda dari yang lain kan, kalau sayur bisa. Kalau kangkung enggak, ini luar biasa si kangkung. Saya suka sama kangkung. Daunnya juga lembut kan, anak-anak suka makan. Gak usah pakai batangnya, kalau ngasih makan mungkin agak keselip, mau nelan daunnya aja. Nih, coba. Jadi kan gampang sekali. Setelah itu yang Ibu beli cuma 1. Ya lelenya Bu beli lama. Mungkin Ibu murah ngasih lele itu kan Anak lele hari Jumat kita beli ya. lele ya. Jadi kalau segini ini bisa sampai 20 sampai 30 ekor lele yang kecil-kecil. Masukin saja Bu, ingat pelan. Lele namanya ikan apapun ketika dipindahkan ke suatu wadah nggak boleh stres. Jangan juga full semua. Pelan-pelan pakai hati nurani. Besar kalau lele berkumah kan gue besok. Tahu nih memang ini takdirnya mau dimakan manusia. Jadi dia biasanya Ibu 50 sampai 60 hari katanya sudah bisa kita konsumsi. Lelenya dipanen, sayurnya berbuah. Ya kan Bu? Ini solusi untuk keluarga yang mungkin lahannya sempit. Kayak kita yang ngontrak-ngontrak kan ya Bu. Di belakang itu ikan hijau murah ini belakang semua. Sehari lek kami sialangan. Dikit-dikit dikasih, jangan nanti langsung segar rujak. Udah lah Bu, berbesok nggak ngasih makanan untuk kau sebulan, jangan nanti dia nanti nggak boleh. Ya Bu, jadi dia. Kenapa sih saya milih lele? Ingat, penting ini asupan gizinya yang tidak optimal jangka panjang. Gizi banyak, protein. Ya, kasus stunting biasanya kurangnya protein itu kedua juga hewani dan nabati. Yang paling difokuskan adalah hewani. Protein hewani tinggi di lele, ikan banyak.
Kenapa lele kita pilih ini murah dan biasanya lele kita membanting. Berkumpul-kumpul mereka hidup. Beda kayak ikan jair atau ikan mas harus diairi lah, harus ngalir-ngalir kan? Kalau lele enggak, dia hidup. Ibu gantilah dalam 50 sampai 60 hari mereka bilang bisa hanya sampai 2 kali ganti saja. Tunggu agak gede dikit baru diganti. Airnya harus air bersih ya Bu, jangan air tahu coba. Kita nggak tahu di tahu seperti apa. Air bersih aja yang dari apapun boleh dari sumur, boleh dari pom, boleh. Oh, diganti airnya. Harus diganti. Bisa saya sampai 2 kali cukup. 2 kali Dari selama 60 hari. 60 hari katanya. Bisa, jadi nggak merepotkan. Terus kalau udah agak gede, ibu pilih alat tong. Namanya ikan ini masih balgado kan? Lele itu ikannya rakus. Dia bisa memangsa kawannya yang tidak tumbuh dengan baik. Makanya daripada dimangsa duluan, mending kita amankan aja yang kecil. Pisahkan lagi. Bisa enda yang lebih kecil? Bisa. Tapi udah. Jadi simple sebenarnya. Jadi tidak ada ceritanya, Bu, kami nggak punya uang, Bu, kami nggak punya langga. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ibu ya, sebenarnya kita malu stunting ini ada di Tua Balo. Balige, dekat dengan tahu, dilempar aja kangkung di sana tumbuh. Terus ada kasus stunting. Ya Bu ya, Dari nomornya udah. cukup aja ada nomornya, jangan kita nomornya. Iya. Oke, lanjut. Satu lagi mungkin keuntungannya nyamuk yang ada yang di bawah, Iya. jentiknya dimakan ikan. Iya, sayangnya. Nih, seperti inilah dia lama-lama sampai di sinilah sebenarnya ini tujuan kami hari ini. Memberikan solusi atas masalah stunting tadi. Sampai di sini Ibu ada yang mau bertanya? Bicara di sini kita. Kalau makanannya yang bisa Bu? Iya. Intinya Kalau lele semuanya dimakan. memang rakus dia. Rakus. Ya kan? Dia nggak pilih-pilih. Tapi jangan dimasukkan tangannya. Lele itu rakus. Jadi wajar kalau protein dalam tubuhnya sangat tinggi. Selamat datang bule super cantik. Ayo hidup sehat, makan sehat, pikir sehat, jalan sehat. Salam Batak Nagara. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan.